terdiri dari Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Ibu Andri, dan Tefri Abeng, Ahli Pertanahan, Magister Hukum. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 22 bulan 9 tahun 1969. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan 4D. Jabatan Eselon Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Jabatan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Pendidikan akademis dari Institusi Pendidikan Akademi Pertanahan Nasional, Pertanahan jurusannya, lulus tahun 92, keterangan golongan 3 pada waktu itu. Kemudian STPN Pemetaan tahun 95, golongan D, golongan 4D. Universitas Jayabaya Ilmu Hukum tahun 2011, S2. Kemudian Institut Pertanian Bogor, jurusan Magister Manajemen tahun 2016, keterangan S2. Saya persilahkan kepada Ibu Abeng untuk memulai dan memberikan paparannya kepada kita semua. Saya persilahkan kepada Ibu Abeng yang cantik. Bu, silakan Bu memberikan paparannya. Mari Bu, silakan Bu. Terima kasih Ibu moderator yang cantik dan baik hati. Suara saya jelas ya Bu? Jelas, sangat jelas Bu, sangat jelas. Terima kasih. Ibu, saya ini bicara di sini didampingi oleh beberapa bidadari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidadari dari IPAT dan 1 bidadaranya. Ya, ini ada teman-teman dari PPAT juga yang mendampingi. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan kawan-kawan PPAT se-Indonesia dalam webinar ini. Semuanya tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, semua saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lelah boleh minum kopi dulu sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan supaya pikirannya fresh. Ya, kalau lelah sama Bu, saya juga lelah dari pagi. Rapat sudah ini yang keempat. Jadi sama-sama kita dengan kondisi apapun kita saya harapkan tetap semangat dalam mengikuti webinar ini sehingga apa yang ingin dicapai dari webinar ini bisa tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari dilaksanakan webinar ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketum yang sudah menyelenggarakan acara ini dan seluruh panitia. Ini merupakan ajang juga kami bisa bertatap muka dengan para PPAT yang notabene adalah bagian dari jajaran PPN di lapangan ya, sebagai anak binaan ya. Mitra kerja, kalau saya selalu disebut. Baik, tadi pagi juga sudah disampaikan oleh Kak Dirjen ya, dan tadi juga saya masih dengar sepotong sudah ada komunikasi dengan
siapa Mas Irfan ini apa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rangka proses pengecekan dan sistem elektronik yang baru dan perubahan layanan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kalau nanti ada bertambahan, saya juga akan cepat saja kalau yang sudah disampaikan oleh Dirjen dan oleh Mas Irfan saya akan untuk diskusi saja karena teman-teman harus melihat memanfaatkan waktu ini. Ada yang buka ya? Karena saya jelas nggak Bu moderator? Jelas, sangat jelas Bu. Di sini yang ada sound kurang jelas. Oke, terima kasih sudah dimulai. Nah, baik. Jadi saya harapkan teman-teman memanfaatkan kesempatan ini ya, di sela-sela kesibukan kami juga kami bersedia untuk bertatap muka dengan teman-teman. Di sini juga manfaatkan juga, di sini ada punya Kasubdit di samping diri saya, Mas Tommy. Kemudian di sini juga dari teman-teman Pusdatin ada Mas Idin. Mas Idin ada ya monitor ya? Mas Idin dan tadi Mas Irfan. Jadi di waktu yang terbatas saya tidak berlama-lama untuk menyampaikan. Yang ini saya sampaikan adalah langsung di halaman 3. Kita sama halaman 3. Kamu nggak yang pegang dengan oke. Nah teman-teman, kita dalam rangka pengecekan itu kita sudah tahu semua ya. Pengecekan itu adalah kewajiban dari PPAT sebelum membuat akte. Oke, kita semua paham ya. Sehingga teman-teman merasa begitu ada perubahan layanan seakan-akan menjadi beban karena ada beberapa hal yang mungkin secara sosialisasi dari kami kurang jelas dilakukan atau sampai kepada kawan-kawan. Jadi saya bersyukur nih ya ini. Ini udah paham ya? Nah, ini tadi mungkin Pak Dirjen sudah sampaikan, tapi saya ingin tekankan lagi teman-teman. Kita dalam yang punya Pak Aditya Rahman itu jadi ada berapa jadi itu lagi proses validasi pengecekan dalam 1 hari kerja ya, kita bisa lihat di Jawa Barat ada 19.000 sekian, di Maluku Utara yang paling jauh pun ada 133. Artinya banyak sekali produk layanan pengecekan yang terakses oleh teman ya, karena ini rapat oleh PPAT. Kemudian yang kedua adalah SKPT ya, SKPT elektronik. Kita semua tahu ya, pengecekan dan SKPT semua sudah harus elektronik. SKPT elektronik dalam 4 hari kerja ini itu juga ada ribuan ya. Jadi cukup banyak layanan pengecekan dan SKPT. Jadi wajar kalau menurut saya kalau teman-teman dari PPAT ada merasa kaget dengan perubahan yang ada. Kami sangat memaklumi. Makanya begitu ada permintaan dari untuk kita melaksanakan sosialisasi lagi terkait dengan adanya perubahan layanan ini, saya menyambut baik, Pak Dirjen juga menyambut baik, sehingga kita bisa menjelaskan secara rinci kepada teman-teman semua. Ini kendala pelayanan dari sekian banyak ini ya, kita bisa lihat dalam 1 hari puluhan ribu yang dilayani oleh sistem KKP kita. Jadi dan kantor-kantor pertanahan tentunya ya, terhadap perubahan itu bisa kita lihat bahwa pertama baik kantor pertanahan, teman-teman dari pengguna layanan belum familiar ya. Terus kemudian dalam layanan yang baru ini, dalam perubahan layanan ini ada kewajiban untuk TPE, tanda tangan elektronik ya. Nah, sehingga mungkin keluhan-keluhan itu juga terkait dengan kantor pertanahan ada yang belum menggunakan TPE sehingga aplikasi ini belum bisa berjalan. Kemudian belum adanya pelimpahan kewenangan. Ini kendala pelayanan, tapi saya pikir sekarang sudah tidak terlalu ya. Ini awal-awal sih ya, teman-teman PPAT banyak yang merasa terganggu ya, terganggu dengan perubahan, tetapi tidak diikuti dengan kecepatan teman-teman di lapangan. Terus kemudian dokumen tidak valid dan tidak lengkap.
Nah, kalau dokumen tidak valid dan tidak lengkap ini juga kita harus sama-sama melihat kalau belum divalidasi tentunya teman-teman PPAT semua sudah paham bahwa dalam layanan elektronik untuk mencapai data, mendapatkan data yang siap menjadi dokumen elektronik itu tentunya harus full valid 100%. Nah, di sini sekarang ini kondisi valid itu bukan hanya dari teman-teman PPAT yang melaksanakan verifikasi saat pengecekan, kan yang dulu begitu ya. Nah, sekarang kondisi valid ini ada dua arah. Dari teman-teman PPAT menyatakan valid sama dengan data yang dipegang, juga dari teman-teman kantor pertanahan juga memverifikasi dokumen itu sama dengan data yang ada di kantor pertanahan. Jadi ada puluhan dokumen tidak valid ya kita validkan sama-sama. Oke. Kemudian bidang tanah belum terpetakan, ini termasuk dalam bidang tanah yang belum valid sehingga harus sama-sama kita validkan. Teman-teman PPAT pasti sudah paham. Nah, ini kita perlukan dukungan pemegang hak atau yang punya tanah untuk bisa menunjukkan letak tanahnya sehingga segera bisa terpetakan. Kemudian, nah ini ada lagi nih 6, PPAT dan pengguna layanan belum melakukan perbaikan syarat-syarat yang diunggah. Ini banyak sekali ya, nanti kita akan bahas. Tapi ini saya sampaikan ya, ini salah satu kendala pelayanan sehingga noise-nya nih teman-teman PPAT pada teriak-teriak lah gitu ya, aduh dengan perubahan layanan kok jadi perubahan aplikasi sistem ini kok jadi ribet gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi saya harapkan ini baik BPN, kami dari Direktorat Pendaftaran Tanah maupun dari Pusdatin dan juga kawan-kawan PPAT sama-sama kita punya mindset yang sama-sama kita untuk memperbaiki layanan. Jadi saya akan introspeksi diri kalau memang ada yang kurang, Pak Kapus juga akan introspeksi diri kalau ada yang perlu diperbaiki. Teman-teman PPAT juga harus terbuka, ya, tidak boleh kita saling menyalahkan. Kita adalah mitra kan dalam posisi pekerjaan ini, walaupun kita pengguna dari PPAT. Nah, terus kemudian yang ketujuh, data belum valid, namun produk lokal luar. Data belum valid namun produk lokal, produk yang keluar harus valid. Tuh, ini adalah beberapa kendala yang kita temukan, ya, data pengamatan kita dari teman-teman Pusdatin juga. Next, sampai di sini paham ya? Kita mindsetnya harus sama dulu nih. Jadi teman-teman PPAT, teman-teman saya di pendaftaran tanah dan teman-teman Pusdatin, kita sama-sama untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Ya, jadi mindset kita sama, maksudnya kita tidak saling menyalahkan. Kalau ada sesuatu yang memang dirasa belum pas, sampaikan. Nanti kami juga akan menyampaikan. Dan kalau kami sampaikan juga jangan tersinggung, tapi perbaiki diri, gitu ya. Jadi kita sama-sama enaknya. Setuju nggak nih? Bu moderator setuju? Diwakili sama teman-teman di sini setuju katanya. Oke. Habis ngantuk pasti. Saya di sini lebih ngantuk lagi karena ruangannya gelap. Membaca juga jadi agak-agak sulit. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini konsep lama pengecekan elektronik. Karena tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dulu mata-mata pengecekan itu begitu di ACC oleh teman-teman PPAT kita, dia langsung proses selesai. Nah, bukan hal-hal yang ya tanda kutip ya terusnya terjadi. Akhirnya dari evaluasi kita bahwa data kita ternyata yang sudah dilakukan pengecekan dan sebagainya banyak yang kita sampaikan tidak valid gitu ya. Kita cek lagi ternyata masih ada data yang tidak valid. Akhirnya Pak Dirjen dan kita semua membuat sistem yang katanya baru ini, padahal hanya merubah supaya untuk perbaikan, sehingga ada dua yang melakukan pengecekan. Jadi bukan hanya PPAT yang menyamakan, di print reviewnya itu dia menyamakan data, tetapi dari teman-teman kantor pertanahan juga ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu perbedaannya sebenarnya. Selebihnya tidak masalah, tidak ada perbedaan.
Jadi kalau teman-teman mengeluhkan perbedaan ini terlalu drastis, rasanya tidak. Justru kita bersyukur karena dengan adanya double check ini kita lebih yakin, karena teman-teman harus tahu bahwa kita akan segera melandingkan dokumen elektronik. Jadi nanti kita lebih mudah lagi, semua kalau udah masuk dalam dokumen elektronik benar-benar harus valid. Dan saya inginnya validnya benar 100%. Dalam bidang itu, validnya itu harus 100%, baik lokasinya, secara spasial, maupun data tekstual yang ada. Nah, itulah makanya terbit pengecekan versi baru kalau kata teman-teman ya. Padahal sebenarnya hanya untuk perbaikan pelayanan. Tidak ada yang terlalu dirugikan, hanya ada proses pengecekan kembali. Oke, next. Nah, ini mungkin yang menjadi, tadi udah saya sebutkan ya, salah satu kendalanya. Ada di dalam proses yang baru ini, itu harus ada proses pengecekan oleh pelaksana. Siapapun yang ditugaskan oleh kepala kantor atau kepala kantornya sendiri yang akan melakukan pengesahan terhadap permohonan pengecekan. Nah, kalau dia dilakukan oleh kepala kantornya, oke, tidak diperlukan nih adanya surat pelimpahan kewenangan pengesahan produk layanan. Tetapi kalau kepala kantornya melimpahkan kepada staf yang dia tunjuk, maka perlu ada pelimpahan kewenangan pengesahan produk layanan. Dan insya Allah saya pikir seluruh kantor pertanahan sudah tidak lagi menjadi kendala. Dan rata-rata nanti boleh teman-teman PPAT menyampaikan ke kami, apakah masih ada di kantor-kantor pertanahan yang masih berkendala terhadap pelimpahan kewenangan, masih beralasan gitu maksudnya ya, masih beralasan bahwa tidak berprosesnya pengecekan itu karena belum ada surat pelimpahan kewenangan pengesahan produk layanan. Ya, mudah-mudahan sih sudah tidak terlalu ada lagi. Kalau tinggal 1-2 mungkin hanya terkendala mekanisme kepala kantornya mungkin lagi keluar sebagainya. Dan dalam waktu minggu ini sudah tidak menjadi masalah, ya. Oke. Kemudian dalam pengecekan elektronik, teman-teman pasti tadi sudah dijelaskan, Pak Dirjen juga sudah menjelaskan, Mas Irfan juga sudah menjelaskan. Saya pikir pengecekan elektronik maupun SKPT elektronik, poinnya adalah, ya yang saya sampaikan poinnya adalah kalau pengecekan itu untuk hak atas tanah yang masih hidup, yang masih berlaku, jangka waktunya. Ya, jadi hak milik, HGB hak pakai yang masih berlaku jangka waktunya. Oke, itu dilakukan pengecekan. Kalau dia sudah berakhir, larinya adalah SKPT. Produknya adalah SKPT. Perbedaan yang paling menonjol itu. Sehingga tidak ada lagi, tadi saya masih sempat dengar tadi di Mas Irfan, kalau ada blokir tidak bisa dicek, gitu kan? Nah, kalau sekarang tidak lagi, sepanjang haknya masih hidup, masih berlaku, ya, pengecekan bisa dilakukan, walaupun ada catatan-catatan, karena semua informasinya kita sajikan, ya. Kalau teman-teman sudah melakukan, sudah melihat produk pengecekan, itu pasti akan terlihat, semuanya akan bunyi di dalam hasil pengecekan. Coba ke halaman 9. Halaman 9, halaman contoh, halaman 10. Ya, gedein dikit, dibesarin boleh? Masih kelihatan nggak kelihatan ya? Bisa kebaca ya teman-teman PPAT ya. Nah, ini contoh nih. Ini ada, kalau ini kebetulan blokir sertifikat ini tidak terdapat blokir. Jadi tapi kalau ada blokir, ini akan tercatat nih. Diblokir karena apa, oleh siapa gitu ya. Kalau ini kebetulan contoh yang diambil sama Mas Tommy yang tidak semua, mungkin yang ada. Ini kebetulan contohnya untuk yang tidak ya, yang tidak terdapat blokir, artinya bersih semua. Nah, sekarang pengecekan yang sekarang ini walaupun dia ada catatan blokir, bisa keluar pengecekannya. Jadi teman-teman PPAT benar-benar harus melihat catatan ya sebelum membuat akte. Harus melihat, benar-benar harus melihat, karena tidak boleh lagi bilang begini,
kita sudah cek kok, clear, bukan clear, keluar pengecekannya gitu. Padahal di catatannya itu ada blokir atau ada sita atau ada catatan lain. Nah, ini yang harus benar-benar dilihat oleh teman-teman sebelum membuat akte. Ini salah nih contohnya harusnya, aduh jangan nyeret-nyeret dong, kalau ada yang mau nyeret-nyeret silakan deh. Saya tunggu nih, kapan yang nyeret-nyeret nih? Tolong ya, jangan dicoret-coret ya. Nah, jadi, oh ya terima kasih. Nah, teman-teman bisa melihat nih ya, teman-teman PPAT ya, apapun catatannya, kalaupun ada catatan, pengecekan bisa dilaksanakan. Ya, jadi nggak ada lagi dong keluhan yang tadi, ada blokir terus nggak bisa dilakukan pengecekan gitu ya. Nah, tapi yang harus diingat adalah teman-teman sebelum membuat akte, catatan-catatan ini harus dikonfirmasi kembali. Hati-hati ya, karena catatannya sudah tertera. Oke, nanti boleh kita diskusikan setelah ini. Di SKPT pun begitu. Coba contoh SKPT. Ya, digedein. Oke, diperbesar. Contoh SKPT. Sebelumnya, yang tadi, setelahnya. Ya, oke, diperbesar gitu. Nah, SKPT ini berlaku juga untuk yang sudah berakhir. Ya, jadi tidak ada penolakan apapun untuk pendaftaran sertifikat atau hak atas tanah yang sudah terdaftar. Tidak ada penolakan. Kalau masih berlaku boleh lakukan pengecekan atau boleh juga menggunakan SKPT kalau masih berlaku. Tapi kalau sudah tidak berlaku lagi atau sudah berakhir haknya, belum diperbarui atau belum ada pembaruan haknya, itu boleh dimohonkan SKPT. Tidak ada yang ditolak, ya. Sampai di sini clear ya. Nah, semua informasi harus dibaca dengan detail. Nah, sekarang jangka waktu berlakunya pengecekan maupun SKPT bukan jangka waktu sebenarnya, tetapi jaminan Pusdatin dalam 7 hari kalau ada perubahan. Mas Idin tolong nanti kalau saya salah diluruskan ya. Jadi jaminan kita dengan SKP itu kalau dalam 7 hari ada perubahan, misalnya Bapak Ibu hari ini melakukan pengecekan atau membuat SKPT, keluar nih SKPT hari ini semua clear ya. Nah, ternyata besok ada masuk permohonan blokir atau permohonan sita, itu langsung terupdate. Nah, itulah maksudnya jaminan dalam 7 hari. Jadi, kalau Bapak Ibu mau membuat akte atau membuat lelang lebih dari 7 hari, lakukan cross ulang, cek ulang. Karena tidak ada jaminan kalau ada perubahan. Gitu maksudnya. Bukan masa berlakunya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yakin bahwa itu tidak ada perubahan setelah 7 hari, monggo saja, tidak ada juga yang kita inginkan, tapi kita tidak menjamin tentang akurasi datanya. Jadi itu maksudnya jaminan selama 7 hari ya. Oke, nanti kita akan didiskusikan itu ya. Itu kita juga mohon diberikan masukan. Kemudian kenapa? Tata cara nanti biar Mas Idin aja. Oke, sekarang ya, ini satu lagi keluhan yang sampai ke saya juga maupun sampai ke Pak Dirjen, yaitu masalah PPAT keberatan membuat pernyataan. Oke, dari awal waktu saya di Banten pun ini sudah kita bahas. Ingat nggak Mbak Jamila? Ya kan? Bahwa yang membuat pernyataan itu adalah yang bersangkutan, pemilik tanah. Nah, PPAT sebelum membuat akte kan harus juga memberi keyakinan ke kantor pertanahan bahwa apa yang diupload sesuai. Ya kan? Nah, pernyataannya adalah ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah pernyataan dari pemegang hak, karena dia yang harus membuat pernyataan. Masa kita yang membuat pernyataan tanah-tanah dia, gitu kan? Nah, sampai di sini harusnya clear ya. Ya, oke, ini contoh-contoh ini boleh dipegang, boleh diambil. Nah, terus kemudian memang harus PPAT itu membuat pernyataan bahwa apa yang diupload itu sesuai dengan aslinya. Gitu. Nah, tahu nggak kenapa ini harus ditemukan modus lagi bahwa yang diupload itu hanya diganti-ganti PDF-nya. Ini saya nggak mau, karena teman-teman kantor pertanahan juga sudah bisa melihat. Maksudnya begini. Seperti contoh nih, surat pernyataan. Sebenarnya tidak ada filenya.
Tapi teman-teman itu hanya mengganti di template nama sama materi, tanda tangannya, nama orangnya, datanya aja diganti. Tapi materinya tetap terus. Jadi tidak ada yang diupload. Beda ya, scan upload dengan bukan di scan, bukan produk scan. Kan perintahnya dia scan kan? Perintahnya dia scan sesuai dengan aslinya, kan begitu ya perintahnya. Ya? Nggak boleh. Nah, tapi sekarang modusnya ini banyak ditemukan. Tolong teman-teman PPAT cek masing-masing ya ke petugas-petugasnya. Sekarang modus yang kita lihat lagi adalah yang dilaporkan kantor kami adalah diganti-ganti saja, tidak ada barangnya, hanya PDF-nya diganti. Nah ini tolong nanti dijelaskan oleh Mas Idin, mungkin Mas Idin juga sudah melihat. Iya, materi itu juga, jadi tidak ada keuangan negara yang masuk gitu kan? Iya kan? Bukan scan Bu, hanya PDF. Diedit. Nah itu saya mau bilang diedit kok nggak keluar di otak saya. Maksud saya diedit aja. Jadi PDF itu hanya diedit. Nah ini tolong ya Mas Idin mungkin nanti bisa menjelaskan secara detail karena laporan yang masuk dari kantor pertanahan. Coba Mbak Olive di data capaian data mana tadi? Proses. Ada yang di tempat Pak Dirjen. Ini. Ada nggak di situ? Mbak Olive buka yang Pak Dirjen tadi, yang di halaman capaian sampai dengan 31 Mei Mbak Olive. Halaman 13. Bahan Pak Dirjen, nah ini oke. Nah ini teman-teman bisa melihat. Naikin dikit. Mau lihat jumlah total di bawah. Saya punya komputer atau gimana ini? Salah ya? Bisa dinaikin dikit atau dikecilin? Oke, udah kelihatan. Nggak kelihatan. Saya lagi nyanyi deh. Tapi nanti teman-teman nggak kelihatan nih. Total di bawah nih. Sampai Papua Barat masuk. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Di atas nih. Di atas berkas masuk, ditolak, pernah ditolak, proses tidak sesuai, proses sesuai SOP, selesai tidak sesuai SOP, dan selesai sesuai SOP. Ya, tadi mungkin Pak Dirjen sudah menekankan, tapi saya mau memperlihatkan ini, kenapa banyak ditolak? Ya, ada 45.000 ditolak. Pertama yang diupload itu nih informasi yang kami terima. Pertama yang diupload itu bukan hasil scan dari asli, ya pasti ditolak. Terus kemudian tadi yang saya bilang surat pernyataan hanya diganti-ganti edit, sebenarnya tidak diupload, tapi hanya ganti-ganti edit. Itu semua kelihatan. Jadi teman-teman BPAT tolong bilang sama pelaksananya, sama admin-adminnya, kalau bukan diupload dari barangnya, dari aslinya, dia kelihatan di kantor pertanahan. Nah ini yang teriak-teriak teman-teman bahwa lama, terus terjadi penolakan gitu ya. Penyebabnya seperti tadi itu yang saya sampaikan. Karena apa yang diupload tidak sesuai dengan perintah dari ketentuan dari peraturannya. Ya, sampai sini mudah-mudahan teman-teman clear ya. Jangan bisa bayangin, ditolak itu hampir separuh dari 99.000 berkas yang ditolak 45.000. Artinya hampir 50% ini ditolak hanya karena tidak tidak sesuai. Nah, ini saya minta teman-teman BPAT legowo dan cek masing-masing ya. Terus kemudian kalau pernah ditolak artinya teman-teman BPAT sudah memperbaiki, kemudian dimasukkan kembali dan bisa diproses. Nah, terus diproses yang tidak sesuai SOP masih cukup banyak, masih 7.000-an, 7.600-an ya, sampai dengan data kemarin. Nah, terus yang sesuai SOP hanya 45.000. Saya ngucapin terima kasih juga nih sama teman-teman PPAT dan teman-teman kantor pertanahan bahwa masih ada juga yang sesuai, ya. Kalau ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai, yang harus menyikapi adalah yang tidak sesuai, ya, yang ditolak-tolak itu. Jadi tolong, saya masih percaya lebih dari 50% PPAT sudah bekerja dengan baik, ya. Ini terbukti dari kondisi ini, hampir sama, bahkan lebih banyak yang sesuai dengan SOP. Oke. Jadi ini saya ucapkan terima kasih nih
Artinya teman-teman PPAT masih lebih banyak yang bekerja sesuai dibanding yang bekerja tidak sesuai, ya. Itu luar biasa, masih ada nilai plusnya, keren deh. Ya, oke. Nah, itu. Jadi teman-teman tolong benar-benar perhatikan juknis yang ada. Pesan saya, kalau ada permasalahan yang ditemui di lapangan, tidak bisa dikomunikasikan di tingkat pelaksana, admin dan sebagainya, naiklah ke kepala seksi. Kalau kepala seksinya tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa menyelesaikan, naiklah ke kepala kantor, ya. Kalau kepala kantornya tidak bisa menyelesaikan, tentunya ada kepala bidang. Ya, kepala kantor pasti akan lapor ke kepala bidang, atau teman-teman PPAT juga bisa melaporkan permasalahannya ke kepala bidang yang bersangkutan. Kalau di kepala bidang tidak juga ada pemecahan atau tidak tertangani, di sebelah kiri saya nih, Mas Tommy sini kelihatan nggak? Ini ada namanya Mas Tommy. Mana Mas Tommy? Nah, kelihatan nggak Mas Tommy itu? Kelihatan ya? Nah, kasubdit saya ada namanya Mas Tommy. Dia akan membantu kalau ada kendala-kendala di lapangan. Jadi kalau ada permasalahan itu tidak usah kemana-mana larinya, cukup urutan-urutan tadi. Oke? Tinggal lihat aja kalau misalnya betul cepat ke kasihnya nggak tanggapi langsung ke kakaknya nggak tanggapi juga ke kabitnya nggak tanggapi juga Mas Tommy nggak tanggapi kita jewel. Enggak lah. Saya yakin lah sekarang kita semua sudah berbeda, ya, sudah berubah. Jadi tolong kalau ada kendala-kendala, apalagi kita ada perubahan layanan seperti ini, sampaikan saja. Kalau menurut saya sepertinya nomor HP saya dan Mas Tommy sudah mendunia lah di teman-teman PPAT, ya. Jadi tidak masalah, tapi WA ya, jangan nelfon. Kalau nelfon nggak pegang. Kalau WA walaupun agak delay tetapi pasti jauh, ya, atau melalui penyaluran ke bidangnya IPA, misalnya Bu Jamila atau siapa lah yang memang membidangi ini, saya juga nggak tahu siapa ya. Nah, jadi bisa dikumpul permasalahannya apa, disampaikan ke kami atau ke Pusdatin. Tadi saya dengar juga sudah dibuka saluran. Saya ngomong ke jam berapa nih? Ngomong terus saya. Dibuka saluran antara Pusdatin dengan teman-teman PPAT. Tapi kalau langsung takutnya nanti tidak tertangani, sebaiknya berjenjang. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Semua sudah saya sampaikan. Apa yang saya tangkap sebagai unek-unek teman-teman PPAT juga sudah kita ulas. Nanti kalau masih ada, ya sesuai dengan waktu saya akan menjawab, saya akan mencoba mencarikan solusi, dan di sini kita juga ada teman-teman dari Pusdatin yang akan membackup semuanya. Saya rasa itu, Bu Moderator, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan dan tidak ada yang ngantuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima